Game kedua Bigetron Alpha versus Siusun. Selamat menonton. Ya, Waktu Chusin masih pertama-tama kali muncul masih tuh, kecil kan, masih di bawah 5 tahun. bener masih menjadi zigot. Enggak ya, enggak. Masih meletek ya, baru meletek. Baru meletek. Ini dia match point untuk Bigetron Alpha. Mampukah mereka membawa poin kembali di game kedua kali ini di hadapan Siusun yang akan kembali bertanding, pastinya menjadi kesempatan terakhir untuk mereka menyamakan keadaan terlebih dahulu. Dan sepertinya sekarang dengan kembalinya lagi Assassin Power dari Super Ken itu menjadi turning back point bagi Bigetron Alpha. Setuju sekali. Ngelihat kemarin dia pakai Akai bukannya yang sampai bahaya banget, enggak sih. Cuman memang kayak jiwa assassin tuh nggak bisa bohong. Yang kalau nggak ada damage tuh kayak kurang gitu mainnya kan. Nah itu Super Ken tuh, jiwa assassin yang menggebu-gebunya tadi pun udah kena rem kok. Maksudnya ketika pakai Joy dia tahu kapan dia harus keluar, nggak yang paksa tukar-tukar kill. Wah kalau Super Ken yang awal-awal kan kita tahu kan, dia pokoknya satu tukar satu pun yang penting kill. Yep. Sekarang udah enggak, dia tadi tahu cari mundur. Dan untuk emblem 3 Tenacity, ini safety banget sih dari Siusun. Sementara kalau kita lihat dari Bigetron Alpha, satu doang Tenacity-nya. Iya. Tapi ya mereka pede sih. Mereka ada Khalid, ada Akai juga, dan yang bisa backup depan. Dan kembali kali ini terlihat bagaimana sedikit poke damage Freeze. yang ngebuat dari Asira lagi-lagi nih kalah untuk matchup laning bersama dengan Moreno di area middle. Damage dari Khalid emang sih sama aja kayak mirip-mirip sama Chow kan. Dia 3 kali damage juga kan untuk skillnya. Dan itu yang bikin lebih enak Moreno-nya tadi yang lu bahas, lu menang range. Dia bisa sambil ngefollow sementara Chusin nggak bisa. Dan untuk efek jungle Yap, Super Ken sendirian, masih ada Shadow Kill mencoba untuk melakukan adanya nggak ada sedikit Shadow. pelarian diri yang ternyata tidak berhasil kali ini. First Blood diamankan oleh Raizen. Ya, dia tadi tipikal dari Super Ken juga, itu salah satu yang terbaca banget. Dia akan spam terus skillnya. Quad Shadow di awal tuh lumayan lama soal cooldownnya kan. Jadi itu yang dimanfaatkan juga sama Siusun tadi, menjadi satu kill yang lumayan mahal memang. Untungnya buff udah mau spawn lagi, jadi dampaknya nggak sampai terlalu signifikan. Dan gua rasa setup turtle tetap masih bisa dilakukan. Harusnya ya, apalagi udah dikuasain juga nih visionnya oleh Light yang ada di lini paling depan. Brantizi mencari informasi terlebih dahulu karena setup ke arah turtle-nya pun telah dilakukan terlebih dahulu oleh Bigetron Alpha. Ditarik. Luke udah level 4 juga. Heavy Spin yang ready biasanya sih bakal langsung fokus ke jungle lawan. Tapi kalau misalkan gak ada jungle lawannya, cari point kill juga boleh nih. Pattern yang akan patah kalau seandainya turtle tadi di start, langsung dihindarin aja. Super Ken akan ngambil buff dulu. Dia akan coba selesain dulu jungle-nya dia. Apalagi tadi udah terkena First Blood juga ya. Masih butuh waktu lagi untuk setidaknya menambahkan keunggulan yang dipegang oleh Super Ken, sehingga tidak terburu-buru terlebih dahulu. Tapi kalau bicara tentang adanya Akai nantinya di dalam satu buah team fight, itu bakal jadi keunggulan juga nih untuk kontrol objektif kayak gini nih di tangan Bigetron Alpha. Wah, ketemu sama Iritel dari Super Ken-nya. Tapi kayaknya nggak bakal mau di-commit. Berani akhirnya untuk setup dari Siusun dan bisa di-reset lagi, beli waktu yang mahal. Dan Siusun mereka udah mulai bangkit ya, dan Brantizi kembali tertinggal sendirian. Revitalize-nya telah tertrigger, mencoba untuk menguasai terlebih dahulu area dari Rivernia, dan bahkan Avatar of Guardian tidak mengenai siapapun. Heavy Spin itu dia menjepit kepada seorang Raizen yang membuat dirinya pun terjauhkan dari area turtle, sehingga turtle pun jatuh ke tangan dari Super Ken, walaupun Light menjadi pertukaran nyawa kali ini. It's okay. Itu sangat-sangat oke sih, walaupun Lightnya tumbang ya. Karena banyak spell yang terbuka juga. Dan Nomad 1 lawan 1 datang kali ini Super Ken, hilang sudah Nomad. Eman berhasil selamat lagi dengan low HP. Dan ternyata itu bukan terjadi adanya by one, dan Eman flicker mundur ke arah belakang, mencoba untuk di-dive in kembali, dan Raizen mendapatkan satu buah pembalasan. Walaupun di sisi yang lain Nijas pun berhasil untuk dihilangkan, tapi Brantizi menjadi di paling depan, terkena lagi damage yang cukup besar. Kali ini Brantizi tidak ada revitalisasi dalam tubuhnya, tapi Bigetron Alpha mereka tidak mau terlalu komit. Oh, ada super Shadow Kill sebenarnya tadi. Cuman mungkin dia nggak mau sampai buang waktu juga kan. Belum tentu tumbang karena Revitalize-nya mungkin tadi nggak ada info kali ya dari Revitalize-nya Brantizi juga. Kalau ada Revitalize memang nggak jadi tumbang. Hitungannya kayak gitu. Tapi ya mungkin patternnya juga jadi patah, makanya dia langsung lari ke purple buff dan menguasai mid lane. Itu dia masuk dengan Quad Shadow Kill dari mid lane. Sepertian hampir dapetin 1 poin. Dan ini juga ada keuntungan sedikit yang bisa diambil sama Luke ya. Tadi dapetin poin kill terhadap Nijasnya, dapetin plating, Akai plating. Lumayan banget pastinya untuk kembali menguasai EXP yang akhirnya ngebuat dari Nijasnya harusnya ini telat jalan. Gua waktu ketemu Akai XP ya di ranked nih, rank games, beberapa kali ketemu, hampir terbilang seling bahkan. Ya. Tapi dia pakai corrosion. Oke. Itu ngepok damage-nya gak main-main sih. Kalau maksudnya depan-depanan sama Akai nih, dia
pakai pasifnya terus dipukulin kayak sakit banget gitu. Don't try this at home. Ya itu hanya untuk rank games ya. Iya, tapi Eman masih bisa mundur dulu dengan adanya Rondo, tapi kembali solo kill terjadi Asira, tapi ternyata tidak ada Light juga yang ngebantu, membuat dari Asira pun harus hilang. Bahkan dengan flicker yang telah tertrigger, dan Light masih punya flicker untuk mundur terlebih dahulu setelah adanya pengejaran yang dilakukan oleh Ryzen. Luke yang sudah memantau nih dengan posisi yang sangat-sangat oke, tapi nggak bakal ngebuang skillnya sembarangan sih. Heavy spin itu mahal banget. Kalau bisa ya untuk secure turtle aja, biar dia makin enak juga. Kondisi dari Bigetron yang sedang siap-siap juga, tapi vision udah dibuka semua sama Wah, langsung heavy spin dengan adanya real manipulation dari arah belakang, di mana Ryzen-nya pun harus menghilang seketika, dan bahkan Tifa tidak terelakkan kembali. Brantizi tersisa sendirian di paling depan, tapi ada Crimson Bacon yang membuat dari Asira sedikit ada efek untuk bisa membuat dirinya selamat, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Siusun selain merelakan terlebih dahulu dari area turtle-nya dikuasai oleh Bigetron Alpha, karena Light dan juga Luke bahu-membahu memberikan pressure kembali di mana Siusun mereka harus mundur. langsung ya. Pressure dari Luke ini loh yang bahaya. Ketika Akai nggak ada di vision, nggak ada di map, itu harus hati-hati banget ya. Ryzen nggak boleh nih sampai salah gerak, karena ketika tadi salah gerak ya udah langsung ketempel sama heavy spin, udah beres pasti. Karena gue rasa Super Ken dari manapun bisa nyambut. Dia dari situasi apapun bisa untuk ngejer gitu kan. Oh, tanda-tanda War X nih. Ini mau menuju ke War X harusnya. Udah terlihat ya di situ, dan sekarang Bigetron Alpha mereka menguasai dari berbagai objektifnya. Turtle 2 kali didapetin, turret sekarang sudah mulai dihancurkan, dan bahkan invade jungle ini sudah tidak bisa lagi dihalangi nih oleh player-player dari Siusun yang mereka cukup kebingungan karena manipulation telah terbentangkan kembali di area tengah, dan bahkan negara dia Strafe tidak membuat dirinya selamat dari Nomad harus mundur dengan ada satu buah sprint yang digunakan, dan Ryzen begitupun Nomad harus dihilangkan begitu saja. Eman dikejar, tapi ternyata terlalu jauh dari jangkauan karena Nijas yang justru harus berada di lini paling depan sendirian saja dibalikan keadaan, dan bahkan Luke cukup berani terkena lagi, dan bahkan dengan heavy spin mencoba untuk melarikan diri, dan Luke-nya pun masih selamat dengan HP bar yang gak terlalu banyak. Iya, dia ada follow up sih memang tadi. Ada Eman yang ready, sekaligus Space juga. Dia coba bikin gimana caranya si Yusun gak ada yang ke atas, Super Ken-nya jadi bebas, mid-nya tetap bisa dibongkar, dan keunggulan 5000 gold. Di menit yang ke-7 dominasi kembali terjadi. Super Ken yang bisa dapetin farmingan yang banyak banget. Bahkan Joy ketinggalan level loh. Wah, ini bedanya lumayan ya. Kerasa pastinya, apalagi Joy kan pola farmingnya juga cepet, movementnya yang bisa ganking, dapetin point kill juga. Cuman secara kita lihat untuk gold yang cukup terpaut jauh nih 5.700, ini nggak henti-henti low pressure yang diberikan oleh Bigetron Alpha, dan Asira lagi-lagi terkadang dengan adanya satu buah shadow kill. Crimson Bacon terpaksa harus dikeluarkan juga untuk bisa melarikan diri dan melepaskan dirinya atas kejaran dari Super Ken. Pas flicker berarti tadi. Iya. Mau nggak mau sih pilihannya, dia tetap tumbang tadi udah pakai Crimson Bacon, atau dia buang flickernya. Tapi ini informasi yang bagus banget. Ini bakal di skip sih turtle ya. Kayaknya nggak perlu turtle ketiga. Tapi Ryzen dari arah belakang mencoba untuk memberikan adanya sedikit kejutan, tapi backup yang dilakukan oleh Luke dengan heavy speed begitu on point, dan Eman lagi-lagi menjadi target. Eman yang masih bisa selamat, dan bahkan Nijas yang harus dihilangkan, walaupun in the end Luke dan Eman menjadi pertukaran nyawa, menjadi keuntungan kecil kali ini yang bisa diambil oleh Siusun, tapi tidak berhenti karena Super Ken mencoba untuk merangsak masuk dengan adanya satu buah quad shadow. Tidak bisa berbuat banyak lagi selain mundur terlebih dahulu, karena sekarang Bigetron Alpha dalam keadaan yang merugi dulu nih. Wah, Lightnya sekarang susah untuk kabur sebenarnya. Buying time bisa jadi dilakukan, tapi apakah outplay terjadi? Gak, Light udah nggak ada cara lagi untuk kabur. 4 soalnya ya, lawan 1, apalagi dia adalah seorang roamer juga. Dan Bigetron Alpha yang sedang unggul lama-lama bisa dipersempit. What? BTR kok pick Akai mulu kok? Koet? Wah, Koet, lapor Koet. BTR Akai. Starless nih ya. Akai udah 3 kali pick berarti Koet. Berarti ini ya pick ketiganya ya. Ada apa dengan ada apa dengan Akai? Aduh, kenapa ya? Sehat-sehat kok. Sehat terus pokoknya. Dan Lord ya sekarang udah mulai di setup juga. Gua rasa memang ini harus cepat-cepatnya. Karena mereka nge-skip turtle 3 kan. Ya berarti mereka pede untuk jadiin ke arah Lord. Kalau nggak di setup buru-buru ya sama aja, mendingan tadi turtle. Iya. Tapi nggak buru-buru juga ya, apalagi karena keadaannya tadi mereka habis kehilangan 2 player kan. Iya sih. Jadi kayak ya. agak reset sedikit lagi. Tapi untuk Lord yang memang langsung coba dicicil terlebih dahulu oleh Super Ken, Siusun masih mencari celah. Nijas ada di lini paling depan, tapi lihat Acira yang akan menjadi target. Crimson Bacon di pop up kembali membuat dirinya pun selamat atas kejaran dari Super Ken, tapi Nijas tersisa sendirian. Heavy spin dibuka, dan bahkan Ryzen yang mencoba untuk mundur, tapi Nomad
dipisahkan dari kawanan dan Nijas yang pun menghilang kali ini. Mencoba lagi dikejar dengan kekuatan kuat, sudah double kill. Diamankan oleh Eman sehingga dua pemain dari Siusun membuat mereka yang harus mengurungkannya, tapi Super Ken out of nowhere juga harus berhasil dihilangkan, tapi tidak ada kesempatan untuk Siusun bisa menguasai kembali dari area Lord karena masih dipegang oleh Bigetron Alpha. Agak maksa sih tadi dengan darah yang udah low banget, itu 2 hit tumbang sih sama Lord. Bahkan kayak gue ngeliat secara nggak langsung aja udah tahu itu 2 hit hilang. Dia bisa hijau dulu sebenarnya sebagian kiri, tapi ya terlalu buru-buru, akhirnya dia tumbang sama Lord tadi sebetulnya karena DPS terakhir dari Ryzen, makanya Ryzen yang ngambil killnya. Dan kita bisa tahu nih sekarang dengan Lord yang langsung muncul, Super Ken terlambat di bagian top lane light dengan flickernya. Regis terlalu on point namun damage-nya kurang, tidak ada follow damage. Penutupan yang terjadi, Nijas berhasil menutup semua damage Eman sehingga gak ada korban dari Siusun. Iya, apalagi Asiranya juga ini siap banget buat patroli ya, dengan lantern flare-nya juga, tapi pop damage dari Eman yang membuat dari Ryzen pun harus mundur dulu. Sementara dengan adanya pasif-pasif dari base turret pun sudah tertrigger dari 3 lini yang berbeda, mencoba untuk melakukan aksi defensif terlebih dahulu dari Siusun. Walaupun memang Lord jatuh ke tangan dari Bigetron Alpha, tapi masih belum mampu untuk bisa menghancurkan base turret milik dari Siusun. 2 alasan sih, pertama satu Lordnya langsung spawn kan, Ya. dan mereka kalah jumlah tadi. Terus tadi juga kayak langsung inisiasi dari Light yang nggak ada follow up ya, kurang dipisahin pas, tadi. timingnya kurang pas, tapi mereka bisa coba lagi kalau mereka mau. Mereka bisa dorong lagi sekarang dengan continuous damage yang pasti dari Eman. Mungkin fokus ke arah objektif dulu bisa nih, apalagi udah jadi BOD juga dari Hayabusanya. Yap, terangkat Thunder Flare dan itu dia unstoppable, diamankan oleh Asira. Jawaban mengapa Chusin begitu mengerikan, dibalaskan keadaannya kembali dengan Shadow Kill. Flicker menuju ke arah belakang, tidak menyelamatkan nyawa untuk kesekian kalinya dari Asira. Electric belum mengenai siapapun, gocekan mau dari Super Ken dan bahkan terjepit sudah dengan heavy spin. Ryzen yang menghilang, begitupun dari Nijas yang terjebak dari manipulation dari belakang. Nijas tidak terselamatkan, 3 pemain dari Siusun harus betul-betul menunggu waktu untuk spawn. 2 yang tersisa, 2 melawan 4 tanpa Eman. BS turret mungkin akan diusahakan juga, apalagi melihat dari posisi Nomad. Flicker loop masuk di bagian depan, Super Ken hilang dan masih bisa bertahan sepertinya karena damage yang membalikan keadaan dari Nomad cukup. Flicker Moren berhasil mendapatkan killnya, namun berhasil di defense. Siusun menolak untuk tumbang. Dan Bigetron Alpha ternyata terlalu berani. Kalkulasi yang ternyata meleset masuk satu persatu di dalam base turret yang masih kokoh berdiri menjadi ancaman berarti untuk mereka. Ini dia hype yang memang harus kembali dikontrol, karena Siusun mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk bisa mendapatkan kembali objektivitas Eman. Tersisa sendirian ini di depan, dan bahkan kali ini Emannya pun berhasil untuk mundur terlebih dahulu, tapi Ryzen mengejar dan wipeout pun harusnya berhasil diciptakan, tapi Super Ken sudah berhasil untuk spawn kembali. Dan ini momen yang pas banget karena ada Lord juga yang muncul. 5 melawan 4, gak boleh ada mistake lagi dari Bigetron. Mereka udah sama goldnya sekarang. Mungkin sebelumnya 1 atau 2 player aja yang mistake itu masih bisa untuk catch up lagi dari goldnya. Mereka bisa pegang lagi dari temponya. Tapi sekarang gue rasa udah gak bisa. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Bigetron ini bisa jadi fatal untuk mereka. Apalagi semua yang mereka sudah usahakan dari awal terbilang sia-sia. Ya, jangan sampai ya. Turun langsung. Ya, mereka harus kembali reset. Mereka harus kembali berhati-hati. Jangan terlalu terburu-buru. Apalagi Siusun sekarang sudah merenggut keunggulan yang sempat dipegang oleh Bigetron Alpha tadi. 5.000 gold yang sempat dipegang Bigetron Alpha tidak menjadi jaminan. Avatar of Guardian mengincar ke arah Super Ken kali ini, dan bahkan Nomadnya pun bebas di arah depan dengan Wind of Nature di dalam tubuhnya. Tapi lihat bagaimana kali ini pun damage yang besar disumbangkan oleh Eman. Lordnya di reset. Masih ada pergerakan dari Ryzen juga yang berhasil untuk bisa membuat dari Looknya pun hilang 2 tukar 1. Lagi-lagi kerugian harus ditanggung oleh Bigetron Alpha. Beranikah Super Ken? Kuat Shadow yang nempel? Enggak, tidak ada commit ke arah Shadow Kill. Masih bisa membeli waktu lagi. Agak ekstrim sih tadi pergerakan Nomad. Dengan sprintnya dia terjebak reward manipulation. Pilihannya adalah mundur atau lawan, dia pilih lawan. Ya memang dengan majunya Nomad tadi ada yang tumbang dan ngebuang banyak banget source kill. Luke ngebeli waktu tadi, dia lawan Ryzen. Dia coba pancing Ryzennya sebisa mungkin biar nggak ada namanya electrifying beats di dalam team fight. Tapi sekarang mereka kalah jumlah. Atasnya Xiao, dan ini sinyal untuk Siusun start mungkin karena Lordnya. Ya, dan tapi Siusun tahu nih Super Ken masih nahan dari Shadow Kill-nya. Dan kita tahu Shadow Kill plus Retribution ini cukup enak ya untuk safety. bisa, ya safety banget. Apalagi kan sekarang secara level udah imbang juga. Dan secara item nih 10.000, sama-sama 10.000 sih dari kedua jungle. Eman masih menang gold, menang 1 item dia. Udah ngelepas sepatunya juga. War Axe sudah di tangan, Rose Gold, safety banget sebenarnya.
Tapi walaupun ada Rose Gold dikejar Joy, menurut gue tetap bisa tumbang. Damage-nya Joy itu nutup maksudnya sama shieldnya dari Rose Gold. Makanya harus butuh backup. Nah backup satu-satunya yang dimiliki gue lihatnya cuma ada di Akai. Iya di Luke ya. Dan Luke PR jadi banyak ya. Dia harus backup damagernya. Dia harus bisa ngejauhin juga player-player dari Siusunnya. Dan itu dia poke damage yang begitu mengerikan dari Eman. Dead Sonata yang begitu mengerikan juga. Nijas di lini paling depan. Dan bahkan Vengeance tidak membuat dirinya selamat. Dilompati lagi dengan Avatar of Guardian. Dan bahkan kali ini Lordnya tidak di-reset. Dan lihat bagaimana Retribution yang on point dari Super Ken membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Bigetron Alpha. Dan Tifa tidak terelakkan Nomad. Terjebak kembali di dalam satu warrior manipulation. Dan Brantizi HP-nya sudah mulai low. Mereka harus terpaksa mundur walaupun Luke menjadi pertukaran nyawa. Tertinggal sendirian Ryzen di lini paling depan. 1v1 situation dan double kill di kantongnya oleh Ryzen. Oh no, kali ini bisa recall dari Ryzen-nya. Mampukah Bigetron untuk melakukan endgame? Quad Shadow masuk, Achira yang bakal dikejar namun saya gagal. Namun Electrifying Blitz mengejar ke Raymond. Untungnya masih bisa selamat namun Moreno. Winter Crown of the Day Immortal juga yang dibeli berhasil. Shutdown terjadi, Ryzen hilang. Shadow kill muncul sekarang dari Nijas. Tanda sinyal untuk mundur Bigetron. Mereka nggak boleh terburu-buru lagi dan Quad Shadow masih menyelamatkan Super Ken. Dan lihat bagaimana ketenangan dari Eman. Dia nggak tumbang, dia masih punya immortality juga di dalam tubuhnya. Walaupun tadi Lord bisa diamankan oleh Bigetron Alpha, namun 2 poin kill yang diamankan oleh Ryzen ini membuat endgame tidak akan bisa didapatkan dengan begitu cepat oleh Bigetron. Defensif masih coba untuk di-setup kembali oleh Siusun, sehingga Lord kali ini pun menjadi Lord giveaway saja. Masih bisa bertahan, masih berlanjut gamenya. Yang dimana tadi pembelian waktu yang dilakukan tadi, entah kenapa gue ngerasa ada komunikasi yang nggak selaras dari mereka. Ada Joey yang di bagian belakang tadi mau dipegang, satu orang doang nggak cukup sih untuk pegangin. Quad Shadow-nya kena, tapi bukan hal yang bagus sih untuk Shadow kill ke Brantizi. Iya, terus juga mereka 4 orang nempel ya kan. Berbahaya. Eman udah jual beli kembali dari segi itemnya juga. Tadi dia immortal kan langsung diganti. Sekarang Rose Gold kembali terbelit di dalam tubuhnya juga. Tapi Eman ini emang tipikal player yang tidak suka pakai skin ya. Coba lihat. Mirip sama Legend ya. Legend RRQ dulu. Nggak suka pakai skin. Cuma ngelihat sekarang, gue jujur ngelihat kondisinya masih setara loh. Maksudnya iya Lord advantage gede banget tadi, hampir endgame juga. Kalau kondisi dari turret ya jelas beda. Karena 2 base turret udah hilang kan dari Siusun. Masalahnya base turret di atas masih ada. Lordnya next di bawah. Jadi ya. atasnya tuh bukan pressure, kecuali ya udah dirapihin. Immortal loh Brantizi. Ini ngomong-ngomong Gatot Kaca 0 death. Lah iya. Dia selalu bisa punya AOG dan ini si Revitalize yang benar-benar impactful banget ya untuk dirinya. Makanya dia dari tadi bisa nelen damage yang cukup besar juga, terutama poke damage dari Eman nih. Sehingga sekarang Ryzen juga udah punya Winter. Udah lumayan aman dari shadow kill seenggaknya ya. Iya. Nggak bisa diincar. Cuma Super Ken dari tadi ngincarnya memang Achira kok. Bukan langsung nabrak ke Ryzen. Dia tahu ngincer Joy juga agak susah kan dengan mobilitas yang tinggi. Seenggaknya dengan poke damage-nya udah cukup tertembak seperti tadi Dead Sonata. Enak lumayan. Ya. Selain buat poke, selain bisa ngasih damage juga buka vision kan dari area rumputan yang sudah ter-reveal keberadaan pemain-pemain dari Siusun, dan harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha sih. Serangan jarak jauh antara Yves dan juga Granger ini akan amat sangat membantu nantinya mengecek ke area rumputan yang bisa saja dihuni oleh siapapun. Oke, bakal dibikin bingung dulu kan. Atasnya harus di-clear, Lordnya juga udah di setup, dan Ryzen berani banget. Ya, posisinya udah harusnya ketahuan si Ryzen-nya nggak bisa yang terlalu maju juga, apalagi Luke sudah berpatroli, sehingga kali ini Super Ken bahkan tanpa adanya Retribution cukup aman untuk langsung mendapatkan Lord. Ini menjadi sebuah kesempatan kembali ya, karena kayak tadi mereka dapat Lord tapi mereka initiate duluan. Iya, dan sekarang mereka masih berlima sekarang. Lord yang sudah evolve harusnya ini bakal menjadi player ke-6 bagi mereka. Jujur, cara menang yang paling gampang heavy spin, dorong semuanya fokus objektif. Buyarin ya. Itu cara yang paling gampang. Tapi ya kalau misalkan ada cancellation atau tiba-tiba ada yang nggak kena heavy spin, itu bakal jadi bahaya. Jadi mereka harus benar-benar dengan strategi matang nih mendobrak pertahanan dari Siusun. Masalahnya lane atasnya juga bagus banget, udah mulai masuk lagi dari satu wave minionnya, dan bahkan kali ini Ryzen-nya pun terkena dengan additional kill begitu mengerikan, tapi aman harus hilang dengan flicker yang tidak menyelamatkan dirinya. Base turret dan top lane berhasil dihancurkan, immortal di dalam tubuh dari Ryzen pun berhasil dihilangkan. 2 tukar 2 terjadi, dan bahkan kali ini Lordnya pun dibiarkan terlebih dahulu. Dikejar kembali, tapi sayangnya Lord sepertinya masih belum menjadi jawaban bagi Bigetron Alpha karena perlahan pun sudah berhasil di-clear oleh Siusun. Masih dicoba,
tertangkap Nomad, maju ke bagian depan. Raging Sandstorm namun Moreno-nya tumbang. Saya berikan masuk, bakal coba untuk melakukan endgame dan quad shadow-nya nggak ada. Akhirnya tumbang juga walaupun dari Bramzy sebagai pertukarannya. Masih mau dicoba kah? Light, 1 menit lagi dan base-nya hancur. 2-0 Israel. Walaupun cukup dramatis, endgame yang hampir pula gagal, Bigetron Alpha mampu memperlebar kembali kesempatan mereka untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Dan see you soon, benar-benar harus see you soon. Terburu